Ya, terima kasih sudah bersedia hadir. Sesuai dengan data yang tadi Mas isi di awal pertemuan tadi, mungkin bisa diceritakan apa yang membuat Anda ingin konseling pada hari ini. Ya sebelumnya gini mas, saya ini sedang tertekan soal ekonomi. Jadi rasanya semua kebutuhan itu datang bersamaan. Kalau boleh tahu itu tekanannya seperti apa yang paling Anda rasakan? Seperti kan saya punya juga, nah itu seperti biaya hidup buat kuliah, terus kerjaan yang penghasilannya tuh kadang nggak menanggung. Kadang nggak menentu ya Mas ya pekerjaannya. Jadi itu bisa mempengaruhi pikiran Mas ya. Oh, jadi ketika kondisi itu terjadi, apa yang biasanya itu muncul di pikiran Anda? Oh, saya itu saya merasa kayak gagal jadi orang dewasa karena kayak apa ya, saya belum bisa kuliah sambil pemasukannya itu sedikit, jadi tidak. Berarti kestabilan ekonomi Mas kurang baik pada ini ya. Yang akhirnya diri Mas itu merasa gagal. Nah terus kalau dalam hal ini gagal dalam hal bagaimana menurut Anda kiranya? Ya di usia saya yang 20 tahun ini, tapi saya itu masih kesulitan tentang faktor ekonomi. Ya sebab yang tadi sudah saya bilang, kayak penghasilan itu selalu tidak menentu. Kalau boleh tahu apa sih kesulitan ekonomi selalu berarti kegagalan hidup menurut Mas? Apakah bisa seperti itu? Kalau dipikir secara logis juga ya mas, tapi perasaan saya itu tuh merasa berat gitu, kayak gimana ini ya, kayak keuangan lagi tidak stabil, masukannya tidak sesuai dengan yang saya pikirkan. Berarti perasaan berat itu wajar ya Mas ya. Namun mari kita pisahkan fakta dan pikirannya. Kenapa? Faktanya apa yang sedang Anda lakukan saat ini pikirannya? Jadi faktanya tuh saya yang pertama itu sedang kuliah ini, di mana saya kuliah tuh diimbangi bersama kerja part time. Di sisi lain selain saya kuliah sampai sore, saya juga dari sore sampai malam tuh saya kerja part time. Kerja part-time-nya satu minggu itu full atau ada Di situ sering mas, jadi saya kerja selama 4 hari, 3 hari libur. waktunya berapa Mas ya Mas? Dalam satu harian mungkin 8 jam kah atau 6 jam? Satu hari itu kerja 8 jam. Oh 8 jam. Dari jam 5 sore sampai jam 1 malam. Nah itu kan pendidikan usaha dari Mas Anda. Mengapa Anda cenderung menilai diri dari kekurangannya saja? Ya kalau gitu kan kayak Mas Anda kerja sampai part-time 8 jam itu kan dengan sebuah usaha. Nah itu kira kenapa? Ya mungkin karena saya sering berbanding, saya sama teman-teman saya, kayak saya lihat teman-teman saya mereka berpenghasilan kayak di atas 1 juta, ada juga yang 2 juta, sedangkan saya sendiri itu saya berpenghasilan selama sebulan ya kurang lebih 500.000. Jadi saya merasa kebutuhan saya Dalam 1 bulan 500.000. Kalau boleh tahu Masnya itu masih dikirim sama orang tua atau dia dari temannya sendiri? itu lebih. Jadi selama kuliah berarti harus kerja untuk melanjutkan kuliah ya? Kayak ya mungkin karena Masnya membandingkan diri dengan teman-temannya ya, kan dalam setiap itu pasti ada yang namanya ikatan ya, mungkin hal itu bisa dikesampingkan. Mau bagaimanapun juga itu dari dalam diri Mas Anda harus yakin dan ya emang di dunia ini ada yang lebih dari secara ekonomi, tapi kan nggak menutup kemungkinan bahwasanya orang bisa berhasil dalam perkuliahannya. Nah, saat membandingkan, apa kira-kira dampaknya bagi Mas sendiri? Saya tuh sering merasa kayak minder sama teman. Oke, saya tuh minder kayak apa kayak pada saat apa saya kayak ya itu mas gimana ini ya, kayak saya bisa tahu nggak Ya, nah, berarti minder dan cemas ini biasanya muncul
memikirkan overthinking ya bahasa ketika malam hari. Ketika cemas itu muncul, biasanya itu Mas ngelakuin apa sih buat menenangin diri? Kalau saya sendiri itu diam, kayak diam mikir sampai akhirnya tuh ke bawah tidur. Nah, tapi mari kita ubah sudut pandang dari Mas sendiri ya. Jika teman Anda berada di posisi yang sama, kira-kira apa yang akan Anda katakan? Misalnya teman-teman Mas ini dibandingkan dengan Anda, mungkin ekonominya teman Mas pada saat itu lebih dari Mas sendiri, mungkin karena hal itu Anda merasa insecure gitu ya. Dan kira-kira apa yang ketika Anda lakukan, misal perekonomian itu sangat stabil. Saya mungkin karena saya juga mengalami ya, jadi saya akan coba teman saya dan apa yang pulang jangan menyerah. Nah, Karena masih ada perubahan. itu sangat menarik. Mengapa Anda tidak memberi kalimat itu pada diri sendiri? Mungkin karena saya belum kepikiran ya, karena saya terlalu menyemangati orang lain. Jadi saya merasakan menyerang orang lain. Padahal itu sangat bagus bahwasanya Anda pun bisa mengucapkan kata-kata penguat. Kita punya yang sama, tapi kenapa sih tidak bisa dalam diri? Itu menjadi tanda tanya kan buat Masnya. Nah, ini yang disebut pikiran rasional. Kita akan nanti menggantinya dengan hal apa? Ya mungkin Masnya bisa mencoba mindset. Karena setahu saya itu ketika mindset Anda bisa berjalan dengan positif, maka ada kemungkinan pun melakukan perubahan juga lebih baik. Berarti ini bukan tentang masalah uang kuetan secara berpikir. Nah, itu. Jadi betul sekali uang adalah situasi. Cara berpikir itu menentukan tekanan. Karena ketika kita lagi menjual ekonomi saat itu, pikiran akan menang. Itu nggak menjamin. Banyak orang di luar sana ketika ekonominya udah hidupnya udah stabil, ya ada 10 orang kaya. Tapi masalahnya terkumpul. Jadi dengan dari itu kita hanya menemukan sebuah permasalahan. Dan dari situ pula kita diuji bagaimana kuatnya kita dari manusia. Ketika dijual Tuhan. Seperti itu Mas. Oke, saya mulai paham. Ya, apa sih satu hal realistis yang bisa Anda lakukan dalam waktu dekat ini dalam minggu ini? Mungkin saya biasanya kayak mengatur uang pengeluaran. Jadi saya selama 1 minggu itu pakai tab berapa uang keluar dan uang masuk selama 1 minggu ini, dan mengatur jam kerja saya, dimana kan saya kuliah dan juga bisa ingin kerja, saya harus punya istirahat yang cukup. Bagus, itu sangat bagus ya. Karena manajemen waktu itu sangat diperhitungkan dalam perkuliahan. Karena kita harus membagi tugas, terus masnya juga ada pekerjaan yang mewajibkan harus berangkat kerja juga. Belum lagi ditambah perkuliahan yang lumayan berat kan. Jadi ya masnya bisa mengatur pola waktu tersebut. Bagaimana sih perasaan Anda sekarang dibanding ketika awal-awal tadi dikatakan tadi ada beberapa pencerahan apa gitu. Ya, karena saya menjadi lebih nyaman karena tadi kan dari Masnya bilang kayak mungkin itu dari cara saya berpikir, bukan dari masalah uang, dan saya sudah tidak terlalu minder dengan yang lain. Itu pada suatu kemajuan. Tekanan mungkin belum bilang ya, tapi Mas juga kendali dalam hal ini. Mas bisa mengatur lebih dalam artian kan paten yang mungkin lebih naik gaji atau mungkin pindah paten untuk lebih memiliki kebutuhan sendiri, lalu juga dalam perkuliahan mencari lingkungan yang positif, teman-teman yang positif, supaya apa? Supaya ketika Mas lagi sedih atau terpuruk pun itu ada teman-teman yang mendukung Mas yang tetap maju. Mau bagaimana juga lingkungan itu sama sama. Banyak kok orang-orang yang dulunya mungkin dalam kategori tidak mampu secara finansial, tapi kalau emang seseorang itu mempunyai tingkat untuk siap terus maju dan dia siap sampai pada usia muda, maka dia pun akan terbayar sampai
itu juga menjadi fondasi bagi Mas untuk tetap maju. Jangan sampai itu ekonomi dan jadi dalam mindset Mas itu jadikan sebuah motivasi bahwasanya motivasi bukan masuk di bangsa, tapi ini adalah sebuah ujian yang harus saya lewati. Saya jadi merasa lebih tenang, ya, jadi mendapatkan pencerahan dan juga masukan. Mungkin saya bisa berpikir lebih dewasa, lebih positif juga. Jika pikiran negatif muncul lagi, kiranya sih apa yang mungkin Mas akan lakukan? Jadi kan kadang-kadang mungkin ketika Mas sendirian di kamar merenung kan biasanya itu pastinya rasa-rasa takutan yang kayak tadi itu bisa saja dari dalam. Ya, kira-kira sih apa yang akan Mas lakukan? Ya, mungkin saya akan mengingat bahwa ini adalah fase perjalanan ya, proses dimana pasti kita akan jatuh bangun untuk menghadapi proses tersebut, bahwa ini bukanlah sebuah kegagalan. Itu poinnya. Jadi itu sangat baik. Jadi tumbuhkan jiwa semangat dalam diri Mas ya. Dalam hal ini yang bisa mendorong Mas untuk tetap berkarya. Nah terus apakah ada hal lain yang mungkin masih terbenam di pikiran Anda, entah itu unek-uneknya itu atau apapun yang mau sampaikan? Mungkin ini baru pertama kali ya saya merasa kayak didengar, karena sebelumnya saya merasa ketika saya sedang cerita masalah faktor ekonomi malah cerita balik, mereka tidak balik, jadi saya tidak mendapatkan solusi ataupun merasa tidak didengar. Nah, mumpung ini adalah sesi konseling yang terbuka ya sebetulnya ya, Mas juga punya rangkaian dinamika yang harus Mas perjuangkan. Ya semoga dalam upaya yang ingin Mas wujudkan terutama di kuliah ini dengan pekerjaan yang online bisa hasilkan. Ya maka dari itu mungkin Mas bisa lebih menceritakan sih gimana kondisi keluarga di rumah, kenapa sih sampai ekonominya menurun, kalau diperbolehkan sini. Mungkin kan sebelumnya bahwa saya itu kerja, namun diakibatkan bahwa saya sudah berusia lanjut, jadi bahwa saya memilih untuk pensiun. Hingga akhirnya saya berkeinginan ingin kuliah dan saya mau nggak mau harus kerja untuk mencari baik. Berarti pada kondisi di rumah Bapak dulu kerja namun tidak pensiunan. Kalau ibu sih, Kalau ibu rumah tangga, jadi kayak serasa berarti anak Mas anak pertama dari berapa bersaudara? Dari dua bersaudara. Nah untuk adik-adiknya Mas sendiri kiranya gimana? Jadi saya itu kadang sambil membuka uang saku. Jadi saya makanya tadi merasa waktu itu dikarenakan saya harus membagi antara buat uang dari kuliah dan uang buat sembako saya. Dan alhamdulillah dia tetap berjalan. Adik Mas yang pertama itu kelas berapa? Kelas SD. Jadi Anda kuliah di sini, tapi juga sembari memberikan di rumah ya. Itu kan adalah suatu kemuliaan gitu. Anda sebagai sosok anak laki-laki pertama yang nantinya juga akan harus menanggung jawab di keluarganya setelah menikah. Nah ini mungkin jadi proses awal ya untuk ketika nantinya Mas rumah tangga ataupun menjadi suatu pasangan yang ya. Terus mungkin ada target ke depan dari Mas sendiri dalam perkuliahan ataupun dalam sisi ekonominya atau hal apapun mungkin Dari pekerjaan Mas, karena saya ingin nyatukan, saya kan jadi master lagi, jadi dimana saya kebetulan memikirkan uang buat kos seperti itu, jadi lebih menghemat. Jadi saya pengen nabung dan usaha sendiri. Dimana kan kalau usaha sendiri kita yang punya kerjaan itu
ekspresi mau kerjanya berapa hari atau gimana. Jadi pemasukan dan pengeluaran itu bisa sekali. Berarti apakah ada keinginan untuk kamu tetap ingin menjadi Ada jadi harus sekalian biar tempat tinggalnya ya gratis di sini itu ada satu hal karena apalagi menginap di tempat yang istimewa sekali. Lalu untuk sekarang sih Mas sendiri apakah ada kesulitan untuk mengimbangi antara pikiran juga kuliah ataupun pikiran dengan pekerjaan karena kadang tugasnya kan menuntut dan kira-kira masnya itu bisa nggak akhirnya memanage itu apakah mungkin merasa kayak terbebani karena harus freelance karena harus kerja part time sehingga menunjukkan dua hal pada satu dunia kira-kira perasaan apa yang akan dilakukan mungkin untuk saat ini saya mungkin awal masuk pekerjaan mungkin berat mas karena saya baru masuk dunia pekerjaan dimana saya harus fokus dulu buat kuliahnya. Tapi setelah saya manage waktu saya bisa mengimbangi dimana saya kerja terus saya kuliah. Jadi setelah saya kuliah saya memutuskan buat mengerjakan tugas terlebih dahulu. Jadi sebelum saya pulang saya mengerjakan tugas terlebih dahulu. Jadi biar tugas tersebut itu tidak numpuk. Jadi saya pulang ketika sudah selesai dan saya bisa itu adalah poin penting Anda dimatikan untuk waktu tapi pernah nggak Mas itu sampai di titik kayak merenung semerenungnya lalu berpasang kehidupan saya di nyaman kenapa Tuhan gak memberikan kenyamanan ataupun stabilitas dalam hidup saya kenapa saya seperti ini pernah nggak seperti itu karena apa ya mungkin yang tadi saya bilang saya kadang membandingkan diri saya dengan teman-teman saya kayak maka Tuhan seperti kayak masa tidak adil gitu karena teman-teman saya bisa kuliah tanpa memikirkan faktor ekonomi terus bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi saya merasa saya kenapa kita seperti ini ya, itu kayak seperti pas ketika beberapa mungkin kan menurut Mas kan nggak kuliah itu kapan atau akhir-akhir ini banget berarti tahun kemarin berarti lumayan berat tahun luar biasa itu terjadi hal apa mungkin pada tahun tersebut jadi di mana waktu itu dari pekerjaan sendiri jadi masukannya itu kurang stabil karena kan dari apa ya tempat kerjanya itu sudah sepi jadi jarang ada pelanggan sebenarnya kayak dari gajinya pun sedikit tidak sesuai dengan yang awal kepala gajinya berapa Mas? jadi kan awalnya 100 nah setelah tadi ada apa ya mungkin penurunan dari pelanggannya kayaknya waktu itu gaji saya cuma 200 iya Berarti itu menjadi tambahan keras buat Mas ya saya kira dalam situasi seperti ini ya yang harus Mas lakukan pertama tetap percaya diri pada diri sendiri karena mau bagaimanapun juga Mas yang akan menjalani dan kalau Mas terus membanding-bandingkan diri Mas dengan diri orang lain ya itu enggak akan justru malah itu yang semakin membuat suasana yang kedua coba pikirkan secara positif tenangkan diri Mas setiap Mas melakukan tindakan dalam artian kena ambisi iri kepada seseorang maka juga ada kemungkinan kita sulit jadi buat apa kita melihat seperti itu mending kita memilih diri sendiri tujuan kita apa kita punya apa yang kita lakukan jangan terlalu mengerti dengan yang lain tetap ada suatu koridornya karena Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk punya keadilan masing-masing adil emang gak harus seimbang kayak gini tapi adil juga bisa kayak gini bahkan semisal kayak bos dengan karyawannya kan berbicara karyawannya tapi kenapa bos lebih tinggi gajinya ya karena itu proses yang menjadikan gajinya itu lebih besar bos kalau secara tenaga kita karyawan yang masih karyawan ya mungkin juga
Mas juga sempat lah kasihnya harus seperti itu. Tapi kata capek, pakai bajunya nggak nambah-nambah gitu kan. Ya mungkin Mas juga harus refleksi. Mungkin bos saya dulu seperti ini saya juga. Capeknya kayak gimana, sampai dia sudah dididik kayak gitu. Jadi bergaya proses. Setiap proses itu menjadikan Mas suatu hal yang paling baru. Nah maka dari itu kesemangatan harus tetap ditingkatkan, jangan sampai menyerah, karena menyerah itu bukanlah manusia yang bisa menjadikan dia seperti kesuksesan. Justru ketika Anda semakin menyerah ya keinginan kayak Anda lulus kuliah, terus keinginan Anda membiayai juga dari nilai ekonomi juga akan tercapai. Jadi dalam posisi ini yang sangat perlu diwaspadai yaitu tadi jangan sampai ada seperti cemburuan. Jadi jadikan cemburu sebagai motivasi Mas untuk tetap maju. Mungkin seperti itu gambaran koneksi dari saya. Tapi ada satu hal yang ingin saya katakan kepada Mas. Setelah sesi konseling ini benar-benar selesai, mungkin sebenarnya Mas bisa mempresentasikan terkait kiranya apa sih yang harus saya lakukan. Mungkin yang saya suka itu tadi terkait semangat saya, terus juga terkait membandingkan diri saya harus berfokus pada diri sendiri. Jadi jangan membandingkan diri saya dengan orang lain, karena itu malah akan memperburuk diri saya. Dan juga saya harus menghargai proses. Jadi dimana seperti yang tadi Mas bilang bahwa kita harus bisa menghargai proses, karena dengan proses itu kita akan Coba intinya bisa dicatat oleh Mas untuk menjadi suatu sandaran bahwasanya ya masih banyak orang-orang yang di belakang saya yang harus saya apa yang dibutuhkan, tapi bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Nanti akan jadi laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Maka dari itu proses itu dinikmati aja sekarang, dinikmati capeknya. Kalau Masnya pengen tahu ya mending capek sekarang daripada capek di usia tua kan. Daripada kita capek usia tua ya mending kita habiskan capeknya pada suatu usia muda ini. Ya siapa tahu pada saat kita bekerja atau setelah berumah tangga capek itu menjadi sebuah hasil. Kalau saya dulu pernah kerja sampai malam, terus saya lagi sakit mungkin, tapi inilah hasilnya. Pun jangan sampai lupa tetap berdoa ya Mas, karena itu juga menjadi hal yang penting dalam segala iringan usaha Mas. Tetap beribadah, jangan sampai Mas ketika yang menyalahkan Tuhan. Tentunya Tuhan itu udah tahu bagaimana karakter seseorang itu diuji. Dan Tuhan pasti juga tahu seberapa kuat manusia itu sendiri. Jadi jangan sampai nantinya kayak Mas tadi kalau kita 19 tahun kembali ke fase-fase itu. Jadi sangat dihindarkan seperti ini. Ya mungkin ya seperti itu sesi konseling hari ini. Terima kasih sudah mau terbuka. Ya mungkin kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya. Coba tahu kan Mas juga nanti butuh kedua atau selanjutnya. Saya sangat terbuka dalam kasus seperti ini. Ya kayak yang saya sampaikan, pastinya butuh ketenangan, karena ketenangan menjadi kunci dalam satu hal. Menghargai proses itu sangat penting. Yang ketiga tetap berdiri di tangan sendiri, jangan sampai membandingkan diri dengan orang lain, karena itu adalah suatu hal yang kurang bagus untuk kita tiru. Suatu yang bagi saya ketika mengalami seperti itu mungkin ya otomatis saya harus berpikir seperti A, seperti B. Jadi Mas juga harus mempunyai plan A, plan B, plan C. Ketika plan A itu gagal, ya Mas harus punya plan B. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi ya harus banyak rancangan mumpung masih muda, jadi semangatnya masih sangat luar biasa. Oleh karena itu tetap ditemukan sifat-sifat yang penting malam tetap dipindahkan yang mungkin nantinya bisa memperkeruh keadaan Mas, mulai dari pikiran
pikirannya maupun kesehatannya, jadi tetap seimbang antara kuliah dan pekerjaan. Ini mungkin dulu sekian sesi konselingnya. Maaf. Ya, mungkin saya sudah terima kasih karena setelah konser Mas saya merasa lebih tenang dan saya juga merasa lebih didengar dan apa ya, mendapatkan motivasi baru buat diri saya agar lebih bersemangat dalam proses. Mungkin bisa ditutup ya di konseling pada hari ini. Ya, saya sangat terima kasih untuk Mas. Semoga nantinya kita bisa mengembangkan pikiran-pikiran positif dan bisa melakukan juga kebaikan Mas. Selamat atas pencapaian pada hari ini. Syukuri, jangan sampai Mas menang. Di YouTube maupun